السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita pada penjelasan kitab Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, di mana pada ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan ahli neraka. Allah sebutkan di ayat yang ke-14, Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para ahli neraka, rasakanlah azab, rasakanlah siksaan. Inilah yang dahulu kalian ingin agar disegerakan. Dan hal tersebut kita bisa baca pada sejarah para nabi, ketika para nabi tersebut menghadapi kaumnya, di mana di antara kaum para nabi tersebut sangat tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh para nabi, sehingga dengan lancang mereka menentang para nabi tersebut agar mendatangkan siksaan yang selalu disebutkan oleh para nabi itu. Dan sering kita sampaikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang neraka, bercerita tentang penghuni neraka, maka tujuan utamanya tidak lain agar kita sebagai orang-orang beriman memiliki rasa takut, memperkuat rasa takut kita terhadap api neraka. Dan orang yang benar-benar takut kepada sesuatu, maka ia berusaha menjauhinya. Kaitannya dengan rasa takut kita kepada api neraka, maka tentunya kita berusaha untuk menjauhi sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Dan lagi-lagi, agar kita bisa menjauhi neraka, maka kita wajib mempelajari sebab-sebabnya yang itu kita dapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina bima atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa, keadaan orang-orang yang bertakwa. Dan seperti itulah uslub Al-Qur'an di dalam menyampaikan sesuatu, di mana sesuatu itu disampaikan secara berpasangan. Ketika Allah menyebutkan tentang ahli neraka, maka Allah menyebutkan tentang ahli surga. Ketika menjelaskan keadaan neraka, maka Allah juga menjelaskan keadaan surga. Dan diceritakan kepada kita tentang kenikmatan-kenikmatan surga itu tidak lain agar rasa berharap kita terhadap surga itu semakin kuat, sehingga kita berusaha menempuh sebab-sebab yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Karena itulah ciri utama orang yang sungguh-sungguh di dalam mengharapkan sesuatu, maka ia akan berusaha. Sebagaimana juga yang tadi kita sampaikan, orang yang benar-benar takut, maka juga akan berusaha menghindari apa yang dia takuti. Orang yang benar-benar mengharapkan sesuatu, maka ia akan berusaha agar bisa mendapatkan apa yang ia harapkan. Adapun hanya sebatas berharap tanpa usaha, takut tanpa usaha, maka ini tidak lebih daripada angan-angan saja. Karenanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menjelaskan tentang hakikat keimanan, beliau mengatakan, laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan hanya sekedar angan-angan atau hiasan bibir saja, tetapi iman itu adalah ma waqara fil qalbi wa saddaqathul a'mal. Iman itu adalah sesuatu yang menghujam kuat di dalam hati dan dibenarkan, dibuktikan melalui amalan. Jadi ketika kita benar-benar mengimani neraka, adanya neraka dan segala keburukan yang ada di dalamnya, maka keimanan tersebut akan dibuktikan melalui amalan dengan kita menjauhi sebab-sebab yang memasukkan kita ke dalam neraka. Demikian pula sebaliknya, ketika kita benar-benar mengimani surga, maka bukti keimanan itu dengan kita melakukan amalan-amalan yang menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya ke dalam surga. Nah, di ayat yang pertama itu disebutkan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan berada di dalam surga yang di dalamnya terdapat uyun, mata air yang ia leluasa untuk minum dari mata air tersebut. Di ayat ini secara khusus Syekh Sa'di rahimahullah memberikan penjelasan yang singkat berkaitan dengan lafaz innal muttaqin. Kata beliau, ay alladzina kanat at-taqwa syi'aruhum wa ta'atullahi ditharuhum. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah
orang-orang yang memang memiliki perhatian yang kuat terhadap ketakwaannya, orang-orang yang selalu menjadikan takwa sebagai pertimbangan di dalam melakukan atau meninggalkan sesuatu. Selalu bertanya pada dirinya, apakah ketika ia melakukan amalan ini akan menambah ketakwaannya atau sebaliknya. Wa ta'atullahi ditharuhum, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat melekat pada dirinya seperti melekatnya selimut pada seseorang. Jadi orang yang bertakwa itu ciri yang paling mencolok pada orang tersebut adalah bersungguh-sungguh dalam mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang mampu meraih predikat sebagai al-muttaqun, maka beraneka ragam kebaikan akan mereka dapatkan. Dan yang paling istimewa itu adalah mereka akan leluasa mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita perhatikan, kita perhatikan diri kita, kita perhatikan orang-orang di sekitar kita, maka kita melihat adanya tingkatan-tingkatan manusia di dalam mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran. Ada kita dapati sebagian orang sangat maksimal di dalam mendapatkan manfaat dari ayat-ayat Al-Quran. Banyak kebaikan-kebaikan yang mereka bisa lakukan. Tetapi ada juga yang sangat sedikit, dan itu dipengaruhi oleh ketakwaan yang ada pada diri seseorang. Jadi semakin kita menguatkan ketakwaan kita, maka akan semakin bertambah manfaat yang kita dapatkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang Allah maksudkan ketika menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dia merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maksudnya adalah orang bertakwalah yang bisa mendapatkan manfaat dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian di ayat berikutnya, jadi Allah menyebutkan orang-orang bertakwa dan dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian disebutkan keadaan mereka di dalam surga, fi jannati wa uyun. Dan apa yang disebutkan tentang surga dari lafaz-lafaz jannat, kalau jannat kita terjemahkan kebun-kebun, yang penuh dengan pepohonan yang hijau. Maka semua yang disebutkan tentang surga yang memiliki kesamaan secara lafaz dengan apa yang kita lihat di dunia, maka itu hanya sebatas sama secara lafaz saja, tidak sama secara hakikat. Karena kenikmatan surga sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, "Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbil bashar." Dia adalah kenikmatan yang sama sekali belum pernah dilihat oleh manusia, belum pernah didengar oleh manusia, bahkan terbesit saja di dalam hati dan pikiran manusia itu belum pernah. Artinya apa? Kalau terbesit dalam hati kita bahwa surga itu nikmatnya demikian dan demikian, maka pasti bukan seperti itu nikmatnya surga, melebihi dari apa yang kita bayangkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan surga dengan kalimat-kalimat atau dengan lafaz-lafaz yang kita pahami agar kita bisa mengenali surga itu. Meskipun secara hakikat kita tidak bisa mengetahuinya kecuali kita telah masuk di dalamnya.
Ya, tetapi kita bisa mengenalinya, ya, kita bisa mengenalinya. Dan seperti itulah perkara-perkara yang gaib, ya, Allah Subhanahu wa taala ya, memberitahukan melalui lafaz-lafaz, melalui ayat-ayat yang kita pahami secara makna, tetapi kita tidak mengetahuinya secara hakikat. Ya, sama juga ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dirinya, menyebutkan nama-namanya, menyebutkan sifat-sifatnya, maka ya kita mengimani ya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebutkan itu adalah lafaz-lafaz yang diketahui maknanya dalam bahasa Arab, sehingga kita mengimani dan menetapkan lafaznya, tetapi hakikatnya kita tidak mengetahui. Kenapa? Karena itu adalah perkara yang gaib. Ya, namanya yang gaib itu kita tidak ketahui hakikatnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dirinya dengan kalimat-kalimat, dengan lafaz-lafaz yang kita ketahui maknanya. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana seorang hamba mengenal Allah kalau Allah menjelaskan tentang dirinya dengan kalimat-kalimat yang tidak diketahui maknanya dalam bahasa Arab. Maka sia-sialah ayat Al-Qur'an itu ketika diturunkan dengan kalimat yang manusia tidak mengetahuinya. Ya, sehingga tidak benar perkataan sebagian orang bahwa kita pasrahkan kepada Allah maknanya. Ya, yang benar adalah kita imani. Ya, kita imani setiap nama-nama Allah dan sifatnya, dan kita serahkan kepadanya berkaitan dengan hakikatnya. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara lebih terperinci dan mendetail tentang keadaan orang-orang bertakwa di dalam surga. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Makna daripada ayat ini ada beberapa makna dan sebagian dinukil oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Makna yang pertama itu adalah anna ahlal jannati qad a'tahum maulahum jami'a munahum min jami' asnafin ni'am. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada penghuni surga semua jenis-jenis kenikmatan dari beraneka ragam kenikmatan. Lalu mereka fa'akhadhu dzalika radina bihi. Ahlul jannah, penghuni surga, mengambil kenikmatan-kenikmatan tersebut dalam keadaan sangat puas. Wa qad qarrat bihi ayunuhum, dan mata mereka tersejukkan oleh kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kemudian ada juga yang menafsirkan akhidina ma atahum rabbuhum, yaitu anna hadza wasful muttaqina fid dunya. Ini adalah sifat orang bertakwa di dunia. Jadi ada yang mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan keadaan orang bertakwa ketika di surga. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah sifat orang bertakwa atau keadaan bertakwa ketika ada di dunia, yaitu apa? Annahum akhiduna ma atahumullahu minal awamir wan nawahi. Bahwasanya mereka mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Kalau tafsiran yang pertama, kenikmatan-kenikmatan surga diambil oleh mereka. Tafsiran yang kedua itu adalah mereka mengambil perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam arti mentaati perintah Allah ketika di dunia dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, dan di dalam tafsir Al-Qur'an, dalam ilmu tafsir Al-Qur'an, ketika ada dua makna, meskipun makna itu berbeda tetapi tidak saling membatalkan, artinya ketika diambil makna yang satu tidak membatalkan makna yang lain, maka dalam kondisi seperti itu bisa ya, ayat Al-Quran itu dimaknai dengan kedua-duanya.
selama tidak membatalkan satu sama lain. Artinya ketika kita ambil makna yang A tidak membatalkan makna yang B, maka kita bisa maknai dengan kedua-duanya. Dan kalau kita perhatikan kedua ayat ini, maka tidak saling bertentangan. Meskipun kalau kita melihat konteks daripada ayat ini, yaitu ayat yang sebelumnya, di mana ayat yang sebelumnya itu menjelaskan tentang surga, maka ayat yang berikutnya itu lebih relevan juga ketika dikaitkan dengan penjelasan tentang surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang bertakwa ketika masih di dunia. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dahulu mereka, track record orang-orang bertakwa muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan kebaikan di sini mencakup syamilum li ihsanin bi ibadati rabbihim bi an ya'buduhu ka'annahum yarawnahu. Jadi ihsan yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasa bahwa dia terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan tujuannya murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang mampu untuk menjadikan tujuan ibadahnya hanya kepada Allah dan mengeluarkan dari hatinya tujuan selain Allah, maka pada saat itu dia berada pada derajat al-ihsan. Biasa disebutkan oleh para ulama di dalam pembahasan tazkiyatun nufus, yaitu nisyanu ru'yatil makhluk bidawamin nadhari ilal khaliq. Jadi seorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah melupakan penilaian manusia karena lebih fokus untuk mencari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna ihsan, syamilun li ihsanihim bi ibadati rabbihim bi an ya'buduhu ka'annahum yarawnahu. Fa in lam yakunu yarawnahu fa innahu yarahum. Jadi mereka dalam melakukan ibadah bisa pada level yang paling tinggi seolah-olah mereka melihat Allah atau merasa bahwa dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika dikatakan seolah melihat Allah tidak berarti bahwa seseorang itu membuat dalam pikirannya gambaran tentang Allah, tidak. Subhanallah waliyadzubillah. Tetapi maksudnya dia mengikhlaskan amalan yang dia lakukan itu murni karena Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari dirinya tujuan-tujuan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk juga di dalam makna al-ihsan, Jadi hakikat al-ihsan bukan hanya sebatas kita menuntaskan suatu kebaikan, tetapi kebaikan yang kita lakukan itu akan bernilai ihsan di sisi Allah kalau niatnya benar. Ketika kita di dalam melakukan yang baik itu benar-benar hanya mencari penilaian dari Allah Subhanahu wa taala dan mengeluarkan dari diri kita penilaian-penilaian yang lain. Yang kita cari hanya penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk di dalam makna innahum kanu qabla dzalika muhsinin, ihsanun ila ibadillah bibadli an-nafi wal ihsan min malin aw ilmin aw jahin aw nasihatin. Maksudnya di dalam makna al-ihsan itu adalah seseorang berbuat baik kepada sesamanya dengan memberikan manfaat, baik itu berupa harta
atau berupa ilmu atau berupa posisi, ya, dengan posisi dia bisa memberikan manfaat tentunya dengan jalan yang benar, atau memberikan nasihat amar ma'ruf nahi munkar, maka ini semua bagian daripada al-ihsan. Ya, jadi seorang yang muhsin, seorang yang mendapatkan predikat sebagai orang yang baik di dalam tinjauan Al-Quran, itu adalah yang beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan ciri daripada Ahlus Sunnah, beliau mengatakan bahwa Ahlus Sunnah itu a'lamu bil khaliq wa arhamu bil khalq. Ahlus Sunnah itu paling mengenal Rabbnya dan paling kasih sayang kepada sesamanya. Dan ini dua hal yang sangat diperhatikan di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan mengabaikan salah satunya, ini yang menjadi penyebab kebinasaan. Dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan keadaan orang-orang Yahudi di mana mereka dihinakan, itu tidak lain karena mereka mengabaikan ibadah kepada Allah dan mengabaikan berbuat baik kepada sesama manusia. Karenanya kenapa di dalam Al-Quran sering disebutkan secara bersamaan perintah melaksanakan salat dan perintah menunaikan zakat? Karena kedua perintah ini mewakili dua hal. Pertama, perintah salat itu mewakili semua ibadah yang berkaitan kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan perintah mengeluarkan zakat itu mewakili perintah berbuat baik kepada sesama manusia. Dan itulah yang menjadi alamat kebahagiaan bagi seorang hamba, ya, ketika dia bisa beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Makanya dalam Al-Quran sering diulang, aqimus shalah wa atuz zakat, selalu disebutkan secara bersamaan. Sangat sedikit tempat di dalam Al-Quran di mana dipisahkan perintah salat dan perintah zakat. Kebanyakannya disebutkan secara bersamaan sebagai bentuk penegasan bahwa di dalam agama kita diperintahkan beribadah kepada Allah dan juga kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.